Nah, ini oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah seleksi tingkat jurusan dan fakultas begitu. Nah, untuk seleksi jurusan nah ini Bapak tadi kan baru menjelaskan tingkat wilayah ya. Nanti yang lolos tingkat wilayah akan menuju ke tingkat nasional begitu ya. Tesnya sama begitu. Nanti ada di panduan seperti itu. Mudah-mudahan kalau tingkat nasional ini kita punya medali begitu ya. Dan ini suatu kebanggaan sudah bisa masuk ke tingkat nasional sudah suatu kebanggaan karena kita sudah bisa mengalahkan beberapa universitas negeri yang berada di wilayah apa Jawa Barat begitu ya seperti itu ya. Nah, untuk seleksi tingkat jurusan dan fakultas ini nanti menggunakan aplikasi Quizzes ya. Nanti kita menggunakan aplikasi Quizzes saja begitu ya. Nah, untuk jumlah soalnya kurang lebih 80 sampai 100 soal ya pilihan majemuk ya. Nanti rekan-rekan akan dibuat akan di soal tingkat jurusan dulu begitu ya dengan Quizzes untuk fakultas juga sama begitu ya. Kebetulan Bapak yang apa membuat soalnya begitu ya. Jadi apa ya tidak terlalu jauh lah dari jurusan ke fakultas itu tidak terlalu jauh untuk jenis soalnya seperti itu. Tapi untuk materinya apa? Materinya sama. Materinya seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada di enam bidang tadi, termasuk biologi sel, kemudian ada tadi ada bioteknologi, kemudian ada genetika dan lain sebagainya. Itu 6 bidang yang nanti akan diujikan untuk seleksi tingkat jurusan gitu begitu ya. Dan ini menjadi tantangan juga. Kebetulan di sini ada tingkat satu ya, kebetulan ya. Ada yang hadir ya tingkat satu ya. Yang tingkat satu, mohon maaf ya, karena kita menyesuaikan dengan aturan juga begitu ya. Soal-soalnya yang di 6 bidang itu mungkin ada tingkat satu yang belum mempelajari materi misalnya di genetika ataupun yang lainnya. Tapi soalnya ada begitu ya. Jadi mau tidak mau bagi yang belum mempelajari materi itu mohon bisa menyesuaikan untuk bisa mempelajari terlebih dahulu begitu, terutama untuk latihan-latihan soalnya. Begitu ya. Nah, ini contoh soal yang kemarin ya. Contoh soal ONIPA tingkat jurusan atau fakultas. Nah, contoh seperti ini soalnya. Komponen berikut ini yang tidak terlibat langsung dalam translasi adalah A. mRNA, B. DNA, C. tRNA, D. ribosom, E. GTP. Kira-kira jawabannya apa, rekan-rekan? Komponen berikut ini yang tidak terlibat dalam tidak terlibat langsung dalam translasi. Kira-kira jawabannya apa ini? Ini soal yang kemarin, nggak Pak? Satu soal bocor begitu ya, seperti itu. Apa jawabannya kira-kira? Apa kira-kira jawabannya? GTP. Jawabannya adalah DNA begitu. Karena namanya proses translasi itu kan DNA-nya sudah mengalami perubahan, DNA menjadi RNA, jadi sudah tidak ada DNA lagi, jadi tidak terlibat secara langsung. Kan ini kata kuncinya adalah yang tidak terlibat secara langsung, begitu, tidak terlibat langsung. Itu DNA, karena kalau translasi itu sudah bentuknya bukan DNA tapi RNA. Masih ingat ya? Itu konsepnya dalam sintesa protein begitu. Ya, kalau ribosom terlibat nggak? Terlibat begitu ya. Contohnya apa? Kalau pada prokariot dan eukariot begitu ya. Kalau pada eukariot memang bukan kita ketahui ya. Kalau pada eukariot terjadinya transaksi itu di ribosom begitu. Ya, bukan di bagian nukleus lagi begitu. Kemudian apa hubungannya dengan GTP? GTP itu kan energi gitu. Jadi berhubungan secara tidak langsung itu dalam proses translasi. Jadi jawabannya adalah DNA. Karena DNA itu tahapannya transkripsi, bukan translasi begitu. Ya, karena DNA itu berkaitan dengan transkripsi karena tahap sebelumnya adalah adanya replikasi DNA. Jadi bahan utamanya DNA. Tapi karena yang ditanyakan adalah translasi, berarti DNA tidak terlibat langsung. Karena kalau translasi bukan DNA, tapi RNA. Salah satunya di sini. Ada mRNA, ada tRNA, dan ada rRNA. Seperti itu. Ya, jadi kalimat apa soal yang
ya hampir mirip begitu ya. Seperti itu nanti tolong dipelajari. Kemudian selanjutnya ini contoh yang kemarin di screenshot begitu ya. Nah, ini contoh bukan ya ini contoh soal langsung gitu ya. Ya alhamdulillah ada mahasiswa yang kreatif juga begitu ya. Apa meng-screenshot soal-soal tingkat wilayah gitu ya. Jadi alhamdulillah Bapak punya soal-soal tingkat wilayah kemarin dan kemungkinan ya tidak akan jauh berbeda begitu ya. Nanti akan bisa dipelajari oleh mahasiswa yang nanti yang akan mewakili begitu. Nah, contoh seperti ini. Nah, kalau untuk tingkat wilayah, ini kalau yang sudah menggunakan V-Class, misalnya dengan Bapak ya, menggunakan V-Class yang menggunakan model, ya, kalau menggunakan kuis, ya, kurang lebih seperti ini. Betul nggak? Ya, kurang lebih apa eh, sama seperti ini, karena ini menggunakan model, begitu ya. Sama seperti ini untuk optionnya dan lain sebagainya sama seperti ini. Jadi tidak asing lah begitu ya kalau mengerjakan seperti ini. Ini adalah tes tingkat wilayah begitu yang tahun kemarin. Jumlah soalnya ada 140 kalau tidak salah ya, 120 nanti dicek di pedoman ya, antara 120 sampai 140 soal begitu ya untuk satu harinya gitu. Karena nanti untuk seleksinya ada 2 hari begitu, hari pertama sama hari kedua masing-masing itu ada 140 ya, 120 sampai 140 soal. Contoh, ada integritas membran sel Sertoli yang mendukung fungsi blood testir deris ya dipertahankan oleh hormon A. Tiroksin, B. Kortisol, C. Dehidrotestosteron, D. Testosteron, E. Androstenoidiol, begitu ya. Kira-kira jawabannya apa ini? Ini Testosteron. di Nah, betul 100 Mira. Ini di mata kuliah embriologi ini ya. Karena yang berkaitan dengan sel koli pasti itu hormonnya adalah testosteron. Jadi kata kuncinya ada di sini sebenarnya integritas membran sel koli begitu ya di sini. Ya, jadi jawabannya adalah hormon testosteron begitu ya. Lebih mudah ya karena hormon apa di reproduksi pada pria itu ada kata tes begitu ya. Testos begitu ya. Jadi kata testis begitu ya. Jadi hormonnya adalah testosteron begitu. Itu lebih mudah begitu. Tapi soal-soal yang lainnya nanti akan lebih kompleks lagi begitu ya. Tolong nanti dipahami, dipelajari kembali soal-soalnya kurang lebih ada 120 sampai 140. Apa harapkan rekan-rekan ayo berpartisipasi untuk mengikuti ONIPA ini begitu ya. Contoh soalnya itu baru 2 soal, nanti contoh soalnya kan 120 ya, 140 jadi banyak gitu. Jadi harus lebih banyak juga untuk apa ya mencari informasi dan juga latihan-latihan soal. Nah, ini contoh kemarin dokumentasi seleksi ONIPA jurusan pendidikan biologi tahun 2024 ini. Ini ya, pada hari Kamis 22 Februari ini. Yang tahun kemarin 22 Februari, berarti sekarang sudah molor ya. Sudah molor berapa minggu begitu ya. Ini seleksinya secara luring tapi menggunakan aplikasi Quizzes begitu ya. Yang mendaftar adalah banyak begitu ya. Dan yang lolos kemarin itu ada 10 orang ya. Ada 10 orang yang lolos. Ada Sri, ada Ayu, Maya, Nabila, Nida, Sinca, Enda, Legista, Tasya, Lisna begitu ya. Ini yang 10 orang ini yang akan mewakili tingkat jurusan untuk mengikuti seleksi tingkat fakultas atau universitas begitu ya. Jadi mohon untuk bisa nanti mengikuti dengan sebaik-baiknya begitu ya. Nanti selanjutnya nanti akan ada informasi dari ONIPA tingkat eskip gitu ya. Persyaratannya seperti apa, pendaftarannya kapan begitu ya. Dulu pendaftarannya itu di bulan Februari, di akhir Februari. Sekarang sudah bulan Maret ya gitu ya. Karena ada regulasi biasanya pelaksanaan ONIPA tingkat wilayah itu di bulan Maret begitu. Tapi karena sekarang perubahan kementerian sehingga semua agak molor begitu, terhambat begitu ya. Sehingga ada perubahan waktu. Tapi Bapak harapkan disiapkan dari sekarang begitu ya. Aduh, terlalu mepet enggak jadi masalah ya. Kita optimalkan saja dengan waktu yang ada gitu ya, seperti itu. Ya, nanti silakan ini nanti ada juga dari yang 30 orang, 30 yang seleksi di tingkat fakultas dari biologi, fisika, dan matematika.
nanti masing-masing akan terpilih 5 orang. Ya, jadi nanti ini akan ada ucapan selamat kepada 15 mahasiswa terbaik yang lolos ONIPA pada tahun 2024 tingkat ekip Universitas Siliwangi. Ini bidang matematika, ini bidang biologi, ini bidang fisika begitu. Jadi yang bidang biologi yang 5 orang ini yang mewakili untuk mengikuti seleksi di tingkat wilayah begitu. Tadi wilayahnya kan bukan hanya Bandung saja wilayah Bandung, tapi wilayah Bekasi juga Bogor juga sekarang menjadi pesaing kita begitu seperti itu. Jadi mohon kita lebih lebih intens lagi dalam persiapannya. Nah, ini dokumentasi kegiatan seleksi ONIPA tingkat fakultas begitu ya. Nah, ini beberapa apa yang mengikuti seleksi begitu ya untuk semua. Dan mohon maaf juga nanti karena ada perubahan efisiensi begitu ya. Kalau dulu yang mengikuti ini akan ada dapat semacam kenang-kenangan lah gitu ya. Kalau sekarang katanya itu tidak ada begitu ya. Seperti itu. Tapi nanti mungkin info lebih jelasnya nanti disampaikan lagi. Gitu. Ya. Nah ini juga akan ada reward begitu ya penghargaan ada sertifikat dari dekan ya untuk dan ini dikategorikan juara ya. Jadi nanti yang 5 orang ini di sertifikatnya ada juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, juara 5 begitu ya di sertifikatnya itu di tingkat fakultas begitu ya. Ya ini nggak tahu mana juara ini random ya ini random apa menyimpannya bukan ini juara 1, 2, 3, 4 tidak berurutan maksudnya apa lagi juara satunya siapa begitu ya. Nah ini akan ada seremoni seperti ini begitu ya dan biasanya yang 5 orang ini ya itu nanti akan dibina khusus lagi gitu untuk mengikuti seleksi tingkat wilayah dan untuk seleksi tingkat wilayah masih secara online gitu. Kalau dulu ya kita apa bertemu dengan dari ITB, dari UPI dan sebagainya saling bisa mengenal lah secara langsung. Kalau sekarang nah itu secara online begitu, jadi tidak bisa berkenalan begitu ya. Jadi langsung seleksi saja begitu. Dan untuk selain itu juga nanti akan mendapatkan sertifikat dari eh, kementerian langsung ya. Ini ada sertifikat kementerian langsung gitu ya. Jadi yang 5 orang yang mewakili tingkat fakultas atau universitas tadi selain mendapatkan sertifikat dari dekan begitu ya juga mendapatkan sertifikat sebagai partisipasi peserta dari kementerian langsung seperti itu ya. Ya, itu saja mungkin informasi yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya nanti akan kita sharing saja dan sesi diskusi mungkin seperti itu. Dan Bapak kembalikan pada Teh Asri. Terima kasih Teh Asri. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan materi mengenai sosialisasi ONMIPA pada tahun 2025. Untuk yang selanjutnya, kita beralih pada rangkaian sesi diskusi. Disilakan kepada rekan-rekan apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand saja. Dan bisa langsung memberikan pertanyaannya. Disilakan kepada rekan-rekan. Silakan. Ya kan yang bertanya nanti untuk timeline untuk waktu pendaftaran nanti sama Mira dan Minasi dan kawan-kawan ya. Bapak harapkan secepatnya mungkin untuk disebar form pendaftaran. Nanti untuk waktu seleksinya kapan gitu ya. Mangga untuk waktu seleksi mau kapan saja mangga silahkan gitu ya. Baik, silakan untuk Winarsi. Boleh langsung diberikan saja pertanyaannya.
Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Teh Asri, Bapak izin bertanya terkait dengan materi bidang teknologi. Kan tadi sudah dipaparkan bahwasannya meliputi biologi sel, genetika, fisiologi, ekologi, dan lain sebagainya. Namun, apakah gitu dari tiap-tiap materi itu ketika di dalam soal tersebut itu ada jatah dari masing-masing materi ataukah memang random gitu, Bapak? Nggak tahu ada berapa materi tersebut gitu. Terima kasih. Oke, gimana Teh Asri? Mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Boleh Bapak untuk langsung dijawab. Jawab saja. Oke, baik. Terima kasih pada Winarsi atas pertanyaannya. Bagus ya. Karena ini berkaitan dengan materi yang akan disampaikan nanti. Memang dari materi biologi sel, kemudian genetika, biologi molekuler, fisiologi, kemudian biologi perkembangan, sampai dengan ekologi tadi, berapa jumlah porsi soalnya, begitu ya. Dan ini memang untuk ketentuannya itu random, begitu ya. Jadi tidak tahu porsinya berapa. Yang pasti dari 120 atau 140 ya, Bapak cek dulu coba. Kalau 120 eh, soalnya, oh sebentar, sambil ini ya, sambil Bapak menjawab ya, Bapak tampilkan juga ini PPT. Nah, nah, ini, oke. Sambil terlihat ya, nanti ya, sambil menjawab pertanyaan. Ini adalah technical meeting seleksi tingkat wilayah yang tahun kemarin, begitu ya. Nah, ini ada jumlah total soalnya 140 soal, ya, berarti ya. Jadi, untuk hari pertama ini ada materi ujinya. Ada mikrobiologi, ada biologi sel, biologi molekuler, genetika, bioteknologi, bioinformatika, fisiologi, dan metabolisme. Jumlah soalnya 140 soal. Kemudian untuk hari kedua ada biologi perkembangan, reproduksi, keanekaragaman hayati, sistematika, evolusi, ekologi, dan perilaku 140 soal. Nah, untuk soal-soalnya apakah ini ada ketentuan mikrobiologi berapa gitu kan? Seperti itu misalnya 30, biologi sel berapa, tidak ada ketentuan gitu ya, Minarsi. Jadi soalnya random. Tapi yang pasti ini akan sama begitu. Misalnya 140 soal. Di sini ada berapa bidang? Ada materi satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 berarti kurang lebih satu satu apa bidang mikrobiologi itu ada berapa? 140 dibagi 8. Berapa? Berapa? Izin menjawab Bapak 17,5. 17. Ya, kemungkinan ada yang 17, ada yang 18 gitu ya. Jadi tidak berbeda jauh begitu ya untuk masing-masing bidang ini gitu ya. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan mungkin nanti ada yang mikrobiologi misalnya 20, biologi sel 15 begitu ya. Tapi tidak akan jomplang jauh berbeda gitu. Untuk soalnya jumlahnya 140 untuk bidang perharinya ini begitu. Terjawab nggak Winarti? Jawab Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama Wilafi. Dan ini juga untuk tipe soalnya ada pilihan ganda dan ada pilihan berganda begitu. Nah, ada benar. Nah, di sini ada yang harus hati-hati begitu. Ketika salah itu dikurangi nilainya minus 0,5 begitu. Jadi kalau ragu-ragu mending apa ya? Tapi serba salah juga kalau tidak menjawab 0,5 begitu ya. Jadi tidak menjawab 0,5 salah 0,5. Jadi mending dijawab sekalian gitu ya. Jadi daripada apa tidak menjawab dikurangi 0,5 mending salah sekalian. Berarti soalnya mau tidak mau harus dijawab begitu. Ya, dan untuk jawaban untuk pilihan ganda ini satu ditambah satu, untuk pilihan berganda ditambah dua begitu. Dan untuk pelaksanaan seleksinya ini dibagi 2 hari begitu ya, dari hari pertama sama hari kedua. Dan biasanya tempatnya itu kita sediakan, kita fasilitasi di lab komputer. Jadi rekan-rekan tidak usah bawa laptop gitu ya. Jadi sudah disediakan komputer yang sudah tersambung dengan wifi dan insya Allah lancar begitu, tidak ada kendala begitu ya. Termasuk kameranya juga nanti ya ada kamera
ada kamera khusus begitu di sana begitu ya, bisa memantau untuk rekan-rekan gitu. Biasanya kita satu ruangan kan semua, satu yang 15 orang itu satu ruangan seperti itu ya. Dan tentunya juga ada yang berbeda-beda biasanya ya. Kadang kemarin itu yang fisika siang, biologi pagi-pagi, jadi tidak berbarengan seperti itu ya. Itu dan untuk registrasi dan sebagainya nanti akan disampaikan pada waktu technical meeting gitu ya. Bagaimana pelaksanaan Omnipa, bagaimana webcamnya harus aktif gitu ya, posisi kamera saat Zoom, login-nya, kemudian dan sebagainya itu nanti akan disampaikan pada saat technical meeting gitu. Tapi kurang lebih untuk kuis yang akan kuis ya, soal yang akan diberikan itu sama seperti kuis yang Bapak berikan ketika di model ataupun di Fiklah, sama karena ini berbasisnya adalah model seperti itu ya. Ya itu dari Minasi ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi untuk soalnya, tapi untuk seleksi jurusan ya Minasi ya, untuk seleksi jurusan mohon maaf ya Bapak random begitu ya, jadi tidak ada porsi itu, tidak ada porsi apa mana yang ada yang kecil, ada yang lebih banyak, ada juga yang sedikit seperti itu, tapi cakup semua materi itu. Ya karena soalnya juga tidak 140 gitu kalau seleksi jurusan ataupun fakultas ya, kita kurangi apalagi bulan puasa begitu ya, di bulan puasa mengerjakan 140 agak lumayan puyeng gitu ya. Eh, atau mau kalau mau kalau mau Pak jangan 80 atau 100 gitu ya, samakan saja dengan Datanya seleksi tingkat dosenan isin. Itu ya. Atau samakan saja dengan seleksi tingkat wilayah 140 boleh gitu, nanti mungkin Bapak akan buat soal lagi gitu, itu mangga silakan nanti Bapak minta kesepakatan ataupun nanti rekomendasi dari himpunan gitu ya, harusnya seperti apa, apakah melaksanakan kurang lebih 80 sampai 100 soal saja atau harus tambah 140 soal begitu untuk seleksi tingkat jurusan maupun fakultas, mangga disilahkan gitu. Dan biasanya kalau yang kita itu pilihan ganda, kalau yang fisika sama matematika itu esai soalnya begitu, ya. Soalnya esai, jadi nanti harus ditulis, di scan, kemudian nanti diuploadkan, biasanya seperti itu. Kalau untuk yang fisika sama kimia, kimia sama matematika. Tapi kalau kita mah langsung seperti itu. Silakan, kalau ada yang mau tanyakan lagi, saya Asri, mangga. Ya, baik. Silakan kepada rekan-rekan apabila ada yang ditanyakan. Ya, baik, Mira. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin untuk bertanya, Ya, jika mangga. di seleksi wilayah itu untuk apakah suaranya sudah jelas, Bapak? Jelas, jelas, setelah jelas tadi ada ini berdengung. Izin bertanya Bapak, jika tadi pas seleksi jurusan itu, jurusan wilayah itu untuk sistem penilaiannya itu untuk pilihan gamanya itu +1, untuk pilihan bergamanya +2. Nah, jika di seleksi jurusan dan fakultas, apakah sama seperti itu Bapak atau bagaimana? Oke, baik. Terima kasih Mira atas pertanyaannya. Langsung saja Teatri ya, Bapak jawab. Untuk tingkat jurusan dan fakultas tidak ya, kita tidak menerapkan sistem itu, gitu ya. Pokoknya yang apa benar begitu itu poinnya 1, begitu ya. Jadi yang benar itu poinnya 1, kemudian yang salah itu 0 begitu. Maksud tidak menjawab juga 0 begitu. Jadi sistemnya kita tidak menggunakan sistem yang +2 ataupun +1 begitu. Baik Bapak, terima kasih. Ya, jadi yang menjawab benar itu dapat poin ya 1 begitu ya, dan yang tidak menjawab ataupun salah itu 0. Tidak dikurangi, tidak dikurangi juga, tidak dikurangi 0,5. Kalau tadi kan tingkat wilayah itu kalau tidak menjawab ataupun salah 0,5, makanya Bapak kemarin tegaskan pokoknya jawab saja begitu, karena tidak menjawab dikurangi 0,5 begitu ya, mending jawab sekalian, untung-untungan gitu, kalau jawab itu untung-untungan begitu ya, siapa tahu benar begitu. Siap, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Mira, sama-sama.
Baik, terima kasih Mira atas pertanyaannya. Eh, Baik rekan-rekan semuanya, dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul setengah 10 malam, dan kiranya dari kami selaku panitia pada kesempatan ini membatasi untuk adanya sesi tanya jawab kembali. Namun jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung disampaikan kepada kami himpunan, sehingga nanti bisa kami sampaikan kembali kepada Bapak Egy Nuryadin selaku narasumber kita pada malam hari ini. Dan kami himbau juga kepada rekan-rekan peserta yang mengikuti kegiatan pada malam hari ini untuk bisa mengisi presensi dengan link yang telah kami sediakan di kolom chat. Baik, untuk itu kami selaku peserta yang mengikuti sosialisasi OMIPA pada malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah menyampaikan materi, dan kepada teman-teman semuanya bisa untuk diperhatikan informasi yang telah Bapak sampaikan tadi, dan untuk file mengenai materi yang disampaikan pada sosialisasi ini bisa disampaikan kepada panitia, yaitu kepada himpunan untuk diminta dan nanti akan diberikan kepada teman-teman peserta semuanya. Dan untuk selanjutnya akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada teman-teman semuanya bisa untuk mengaktifkan terlebih dahulu kameranya. Dan untuk informasikan mungkin Teh Asri ya tambahan sedikit untuk Teh Mira dan kawan-kawan, waktu untuk seleksi mungkin segera tetapkan saja mulai besok begitu ya. Kalau sudah siap untuk form dan sebagainya dan dikasih batasan waktu misalnya mau 4 hari, mau 5 hari atau 1 minggu misalnya untuk waktu pendaftarannya, sehingga nanti tentukan juga waktu seleksinya kapan begitu. Maka kalau untuk Bapak sendiri menyesuaikan rekan-rekan bisanya kapan gitu ya. Kalaupun sore hari setelah kuliah misalnya mangga, ataupun karena sulit mencari ini mau daring, enggak silahkan. Itu mah dari himpunan saja silahkan dikoordinasikan seperti apa baiknya. Jadi Bapak harapkan supaya seleksi segera dilaksanakan, supaya kita sudah supaya segera bisa mendapatkan 10 mahasiswa yang terbaik begitu, dan kita akan lakukan coaching begitu ya untuk 10 orang dan siap mengikuti seleksi tingkat fakultas ataupun universitas mungkin. Ya, mungkin segera mungkin gitu ya. Baik, Bapak, terima kasih atas informasinya. Mohon maaf rekan-rekan, sebelum kita beralih ke sesi dokumentasi, akan ada prakata terlebih dahulu dari Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi, kepada Nathanael Binsar Simanjuntak, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pembukaan izin mengikuti moderator. Yang terhormat, dosen jurusan pendidikan biologi, Bapak Egy Nuryadin, Master of Science, dan teman-teman panitia yang sudah memandu acara pada malam hari ini, dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir pada sosialisasi uh, PONMIPA pada malam hari ini. Yang pertama-tama, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia kita masih berikan kesehatan sehingga kita bisa dikumpulkan kembali bersama-sama untuk mengadakan kegiatan sosialisasi yang telah dibawakan oleh Bapak Egy Nuryadin. Teman-teman juga perlu diketahui bahwa sosialisasi ini untuk bisa meningkatkan juga kepada minat dan eh, ya minat teman-teman untuk bisa menumbuhkan lagi gitu prestasi-prestasi yang ada di jurusan pendidikan biologi, sehingga kita bisa sama bangun lagi jurusan pendidikan biologi dengan nama prestasi-prestasi yang lebih tinggi lagi di Unsel ini. Dan juga kiranya dengan sosialisasi ini teman-teman juga semakin terpacu gitu untuk bisa memunculkan eh, bukan hanya prestasi akademik tapi juga non akademik ataupun kegiatan-kegiatan yang memang bermanfaat bagi mahasiswa gitu. Mungkin tidak bisa banyak yang saya sampaikan. Saya mengulangi lagi mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan antusias teman-teman sudah bisa hadir pada malam hari ini di tengah kesibukan dan mungkin banyak kegiatan-kegiatan dari teman-teman, tapi sudah kami mengapresiasi atas kehadiran teman-teman pada malam hari ini. Mungkin cukup sekian atas kata dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nathanael selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan.
Termiut Teh Asri. Termiut ya Teh Asrinya. Termiut Teh Asrinya. Teh Asri termiut, tidak terdengar. Betul nggak ya? Takutnya Bapak yang kurang ini kedengarannya. Betul Bapak termute. Ya, termiut Teh Asri. Cek apakah suaranya terdengar. Nah, oke, terdengar Teh Asri. Mohon maaf tadi sepertinya sinyalnya. Ya, baik, selanjutnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada rekan-rekan bisa untuk mengaktifkan kameranya. Saya akan hitung mundur ya. 3, 2, 1. Baik, satu kali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan materi mengenai OMIPA pada kesempatan kali ini. Serta kami mengucapkan terima kasih banyak juga kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi mengikuti sosialisasi ini. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan rekan-rekan bisa tertarik untuk mengikuti OMIPA pada tahun 2025 ini. Saya Asri Olive Bekania selaku moderator pada sosialisasi kali ini. Pamit undur diri beserta rekan-rekan panitia semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.